Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 13 Juli 2024. Seperti biasa, kita mendasarkan bacaan harian hari ini sebagai titik tolak permenungan kita. Dalam bacaan yang pertama dari kitab Nabi Yesaya bab 6 ayat 1-8 dikisahkan panggilan Nabi Yesaya menjadi abdi Allah. Ketika Allah berfirman, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang akan pergi atas namaku?" Yesaya menjawab, "Ini aku, utuslah aku." Yesaya yang merasa celaka karena telah melihat Tuhan atau Yahweh, ia sudah diampuni dan ia siap menjadi utusan Yahweh. Sedangkan bacaan Injil Matius bab 10 ayat 24-33 berisi wejangan para murid yang diutus oleh Yesus. Pertama, seorang murid tidak melebihi gurunya dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah kalau murid menjadi sama seperti guru dan hamba seperti tuannya. Yang kedua, kita tidak boleh takut terhadap mereka yang memusuhi kita atau para murid, karena tak satu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, atau yang tersembunyi yang tak akan diketahui. Apa yang kukatakan dalam gelap harus kau katakan dalam terang, dan yang dibisikkan ke telingamu sebarkanlah kuat-kuat. Yang ketiga, jangan takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, namun tidak berkuasa membunuh jiwa. Tapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh ke dalam api neraka. Kita lebih berguna, lebih tinggi dari burung pipit yang dikasih Tuhan. Dan sebaiknya kita jangan menyangkal Yesus di hadapan manusia, karena kita akan disangkal juga di hadapan Bapa yang di surga. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, coba kita sejenak merenung dan bertanya, siapa yang paling aku takuti? Seringkali kita takut kepada atasan,
karena takut kena sanksi, takut kepada penguasa, takut kepada musuh. Namun ingat, mereka hanya berkuasa di dalam dunia ini, namun tidak berkuasa untuk membinasakan jiwa. Yesus hari ini mengajak kita untuk takut dan taat kepada Dia yang selain membunuh tubuh, juga bisa melemparkan jiwa kita ke dalam neraka. Kita diajak hari ini untuk mengambil sikap yang tepat berhadapan dengan kasih karunia Allah. Dia yang mampu membunuh baik tubuh maupun jiwa. Dan kalau kita takut kepada Dia, kita harus taat kepadanya. Seperti Yesaya, kendati tahu di depan menghadang penjara, siksaan, dan kematian, namun ia tetap bersedia menjadi nabi yang siap diutus. Siapakah yang akan kuutus? Inilah aku, utuslah aku. Yesaya lebih takut kepada Allah dari kepada raja-raja manusia. Pilihan yang tepat, karena dengan setia kepada Allah, jiwa kita akan dimasukkan ke dalam kerajaan surga. Selama ini kita takut kepada penguasa-penguasa dunia yang hanya mampu menghukum atau mematikan tubuh kita, tapi dia berkuasa mencampakkan jiwa kita kemanapun juga. Sedangkan Allah selain membunuh tubuh, juga akan mampu mencampakkan kita ke neraka ataupun dibawa masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama lebih takut dan taat kepada Dia yang mampu membunuh tubuh sekaligus memastikan apakah kita masuk neraka atau masuk ke dalam surga. Kita mencoba melihat selama ini apakah kita mentaati kehendak Allah lebih dari segala-galanya, ataukah mentaati kehendak manusia dan lupa akan kehendak Allah. Kita mohon rahmat Allah agar kita dimampukan untuk hidup dan takut akan Allah. Agar kita dengan mentaati kehendak-Nya boleh masuk di dalam kerajaan-Nya. Semoga sabda Tuhan hari ini sungguh menguatkan kita untuk berani mengikuti Dia di atas segala-galanya, agar akhirnya kita takut, bukan takut dalam arti ketakutan, tapi takut dalam bahasa Jawa kita menghormati. Kita segan
kepada Allah, agar akhirnya ketika kita menghadapi tantangan, kita tetap melihat kasih dan kuasa Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengingatkan kami untuk takut kepadamu, yang mampu mencampakkan kami kemanapun juga. Bukan hanya takut kepada dunia. Sikap takut kami tunjukkan dengan mengandalkan Engkau di atas segala-galanya, melaksanakan perintah dan kehendak-Mu, dan siap Kau utus kemanapun untuk mewartakan kabar sukacita seperti Yesaya. Ini aku, utuslah aku. Agar akhirnya karya cinta kasih-Mu dikenal oleh banyak orang. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, agar dengan bantuan-Mu iman kami tetap bertumbuh, berkembang, dan menjadi kuat. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu lihat sesamanya, agar akhirnya mereka tetap mengalami cinta kasih-Mu. Semoga dengan demikian banyak orang terpaut hanya kepadamu. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya anjurkan, saya dorong untuk hidup dalam pola hidup sehat, agar kita dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan penyakit, khususnya dari virus corona. Kalau kita memiliki pola hidup sehat, maka keluarga kita akan sehat, sahabat-sahabat kita sehat, sesama kita sehat. Terima kasih untuk segala peran serta panjenengan dalam menghidupi gereja dengan caranya masing-masing, dengan doa-doa, dengan pemberian diri, tenaga, dan karya serta dana yang sungguh memperkuat gereja dalam pelayanan kepada orang-orang. Biarlah kita semakin mampu untuk membuat gereja guyup, rukun, bersatu dalam pelayanan. Maka hadiri, ikuti berbagai macam pertemuan kelompok-kelompok. Sumbangkan talenta panjenengan bagi gereja, bagi lingkungan, agar akhirnya dengan mempersatukan talenta, kita akan semakin maju untuk menyebarluaskan kerajaan Allah. Orang muda Katolik saya undang untuk di pertemuan tanggal 3 dan 4 Agustus menginap untuk konsolidasi OMK lingkungan wilayah dan paroki. Semoga dengan demikian banyak orang yang sungguh-sungguh
terlibat dalam gereja. Kelompok puji dan kerabat yang tergabung dalam puji, saya undang untuk ikut bersyukur atas imam baru tanggal 19 dengan ekaristi syukur di gereja. Silakan mendaftar kepada ketua lingkungan. Kita dukung imam muda kita dengan doa-doa dan dengan dana yang dikumpulkan lewat kelompok puji. Semoga Tuhan berkenan membalas kebaikan panjenengan semua. Akhirnya saya mengucapkan pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.